Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang cerah ini marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya yang dibuktikan dengan amal ibadah sebagai pernyataan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa yang bukan hanya pengakuan lisan semata-mata tapi menuntut bukti yang nyata yang konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan hadis adalah dua pusaka yang diturunkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup manusia. Setiap orang muslim tidak boleh hanya berpegang satu darinya, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tak boleh pisah, merupakan satu sistem. Jika demikian, maka salah besar orang-orang yang hanya mengimani Al-Quran atau hanya percaya kepada hadis semata. Dalam salah satu ayatnya, Allah mengabarkan wajib beriman kepada hadis sebagaimana firman Allah, wa ma ataakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran surah Al-Asr ayat 5. Tujuan diwahyukannya agar umat manusia selamat hidup di dunia dan di akhirat. Namun yang lebih penting adalah selamat hidup di akhirat. Sebab di akhirat manusia akan hidup selama-lamanya. Banyak orang yang berpikiran yang penting hidup dunia ini penuh dengan kemewahan, kesenangan dan kebahagiaan. Seluruh permasalahan yang kita hadapi selama hidup sudah ada jalan keluar darinya. Masalah tanggung jawab suami menafkahi istri, tanggung jawab istri mengasuh anak, dan orang tua memberikan hak anak berupa pendidikan. Begitu pula anak berbakti kepada orang tua. Semua telah dirumuskan sedemikian berupa di dalamnya. Kasus perceraian juga sudah ditetapkan di dalamnya. Seorang pemimpin yang adil dan amanah tidak akan lahir kecuali dari orang-orang yang berkepribadian Al-Quran dan Al-Hadis. Intinya adalah semua aspek kehidupan sudah tercantum di dalam dua pusaka warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sekarang keputusan berada di tangan kita. Ingin mencari kehidupan bahagia dunia akhirat atau sengsara selamanya. Untuk mengamalkan pesan-pesan warisan tersebut tidaklah sulit. Mengerjakan seluruh perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, itulah yang dinamakan takwa. Allah mengabarkan bahwa Al-Quran kitab yang tidak mengandung keraguan di dalamnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Artinya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Al-Baqarah ayat 6. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep seluruh aspek kehidupan memang telah diatur oleh syariat Islam. Namun masih banyak manusia yang tidak menerapkan dalam hidupnya. Dalam mencari harta umpamanya, Rasulullah SAW memprediksi dalam salah satu
sabdanya bahwa akan datang suatu masa di mana 3 diaplikasikan dalam mengais istri. 3 yang dimaksud adalah halal, halal, haram, haram. Tentu prediksi Nabi tidak pernah meleset, sebab perkataan dan perbuatannya wahyu yang datang dari Zat yang Maha Suci kepada manusia suci. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah yang diucapkannya menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yaitu Al-Quranul Karim. Quran An-Najm ayat 3-4. Jelas sekali bahwa apa-apa yang bersumber dari Rasulullah merupakan wahyu dari Allah SWT. Oleh karenanya, taksiran dalam salah satu sabdanya juga datang dari Sang Pencipta langit dan bumi. Terkait mencari rezeki yang tidak kenal halal dan haram, baginda Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya. Rasulullah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'uma aghadha minhu aminal halali am minal haram." Akan datang kepada manusia satu zaman ketika itu, seorang tidak lagi peduli dengan apa yang didapatkan, apakah dari jalan halal atau haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan pada kita bahwa di akhir zaman nanti ada sekelompok orang yang tidak memperhatikan dari mana sumber harta yang didapat. Mereka tidak peduli apakah nasi yang dimakan, baju yang dipakai, rumah yang ditempati, dan kendaraan yang dinikmati diraih dari jalan halal atau haram. Hati mereka telah ditutup mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran diceritakan, orang-orang yang tidak memperhatikan kekayaan yang ditumpuk dibutakan mata dan hatinya. Tidak heran ada orang sudah diberi nasihat berkali-kali, namun tidak pernah didengar dan diturunkan. Menurut Al-Quran, orang-orang awal mula tidak mementingkan harta dari jalan halal, pada dasarnya telah menyimpang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyinggung terkait harta halal yang harus dicari. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Al-Baqarah ayat 168. Syekh As-Sa'di menafsirkan ayat di atas bahwa makanan harus didapat dari jalan yang halal dan baik, tidak mengandung penyakit, alkohol dan lain sebagainya. An Abi Bardah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima aflah. Tidaklah kedua kaki seorang hamba beranjak pada hari kiamat kelak sampai dia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia gunakan, apa yang telah diamalkan dari ilmunya, hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, dan masa mudanya untuk apa ia habiskan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran surah Taha ayat 114. Orang-orang ini sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW bahwa hartanya yang banyak itu tidak membawa ketenangan. Secara kasat mata memang tumpukan rupiah, tanah di mana-mana, dan apa yang dia kehendaki selalu dapat terpenuhi. Namun
pada hakikatnya orang seperti itu tidak pernah merasakan ketenangan. Kalau manusia ini ingat hakikat tujuan hidup, maka selama mereka akan berani melakukan perbuatan yang diharapkan oleh Allah SWT tersebut. Akan tetapi, karena kecintaan kepada harta yang sudah menutupi matanya, semua dipandang baik dan sah-sah saja. Allah SWT menceritakan di dalam kitab sucinya bahwa orang yang menuntut harta tanpa memperhatikan halal haram wajib masuk neraka. Allah berfirman, Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Quran Al-Humazah ayat 2. Kalau ditanya, kenapa mereka sampai hati melakukannya? Maka jawabannya adalah orang-orang tersebut sudah lupa untuk apa hidup dan akan berakhir kemana. Tujuan Allah SWT menunjukkan seluruh manusia di atas muka bumi ini adalah ibadah. Ibadah adalah salah satunya alasan kenapa kita terlahir di dunia ini. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Az-Zariyat ayat 56. Jadi ayat ini sebagai jawaban atas umat Islam bahwa tujuan mereka hidup adalah untuk mengabdi kepadanya semata. Pengabdian tersebut dimulai dari sejak akil baligh sampai ajal menjemput. Selama itu pula kita diperintahkan untuk bekerja, mencari harta yang halal dan berbuat kebaikan. Semua apa yang dia perbuat direkam oleh Allah dengan CCTV-nya dalam catatan para malaikat. Catatan itu akan diperlihatkan di akhirat kelak. Allah berfirman, "Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura." Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Quran Al-Isra ayat 13. Timbul suatu pertanyaan, kenapa bisa setiap amal akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala? Menjawab dalam ayat ini, yaitu Allah menjawab, "Isyatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali faqaid ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Al-Qaf ayat 17 sampai 18. Apakah kita tidak bisa membela diri? Jawabannya tidak. Sebab Allah berfirman, "Al-yawma naqimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang tahu mereka usahakan. Quran surat Yasin ayat 65. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini di dalam akhirat. Di dunia saja sudah kita temui bahwa tangan bersaksi. Contohnya ada jari. Saudara-saudara kaum muslimin sedang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.